Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Tafakkur Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di awal video ini kami doakan sahabat semua selalu dalam keadaan sehat, berkelimpahan rezeki, bahagia selalu, dipanjangkan umur, sukses dan lancar selalu di segala aktivitas dan urusan. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat Tafakkur Channel, ada beberapa hal yang sebaiknya tidak dilakukan di kamar mandi, karena jika hal ini dilakukan atau biasa terjadi di kebiasaan sahabat, dipercaya dapat menghambat kelancaran rezeki. Lalu apa sajakah itu? Sahabat Tafakkur Channel, tahukah kita bahwa dalam rumah terdapat 4 faktor utama yang sangat berpengaruh terhadap kelancaran rezeki yang kita terima? Keempat faktor utama tersebut adalah pintu utama rumah, dapur, kamar tidur, dan yang tidak ketinggalan pentingnya adalah kamar mandi. Berbeda dengan pintu utama yang berfungsi sebagai jalur masuknya energi, kamar mandi justru menjadi tempat keluarnya energi dari dalam rumah. Selain itu, kamar mandi juga sering dianggap sebagai sumber energi dingin yang dapat mendatangkan hal-hal negatif. Berikut ini beberapa pantangan di kamar mandi yang diyakini dapat menghambat rezeki jika dilanggar. Larangan pertama adalah tidak membiarkan keran air bocor. Jika terdapat air yang terus menetes atau merembes di kamar mandi, baik itu dari keran yang rusak, ember berlubang, maupun bak mandi yang retak, segera perbaiki untuk mencegah masalah lebih lanjut. Menurut kepercayaan orang tua zaman dahulu, air yang menetes di kamar mandi melambangkan rezeki yang terus mengalir keluar dan sulit terkumpul. Hal ini diyakini akan membuat Anda sering menghadapi situasi yang memerlukan pengeluaran uang, seperti menerima banyak undangan, kerusakan barang yang perlu diperbaiki, dan berbagai kebutuhan lainnya. Larangan kedua adalah tidak membiarkan kamar mandi dalam keadaan gelap. Kamar mandi yang baik seharusnya mendapatkan penerangan yang cukup, baik dari sinar matahari di siang hari maupun lampu di malam hari. Intinya, usahakan agar kamar mandi selalu terang. Kamar mandi yang memiliki energi dan aura dingin cenderung menjadi tempat berkumpulnya energi negatif. Jika dibiarkan gelap, hal ini diyakini dapat membuat Anda lebih rentan sakit, menjadi malas dan kurang produktif. Larangan ketiga adalah menghindari bersiul atau bernyanyi di dalam kamar mandi, terutama pada malam hari. Kegiatan ini diyakini dapat mengundang makhluk halus karena kamar mandi dianggap sebagai tempat yang sering dihuni oleh setan dan jin negatif. Secara medis, bersiul atau bernyanyi di kamar mandi juga dapat memiliki dampak buruk karena Anda berisiko menghirup bakteri dan virus yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan serta mempengaruhi produktivitas Anda. Larangan keempat adalah tidak menyimpan botol sabun, sampo, atau perlengkapan mandi lainnya yang sudah habis. Banyak orang yang sering malas membuang perlengkapan mandi kosong, sehingga kamar mandi menjadi penuh dengan plastik atau wadah kosong yang tidak lagi berguna. Meski tampaknya sepele, secara energi, barang-barang tak terpakai tersebut dianggap sebagai sampah yang dapat menghambat aliran rezeki Anda. Oleh karena itu,
pastikan untuk selalu menjaga kebersihan dan kerapihan kamar mandi. Larangan kelima adalah menghindari membuat kamar mandi dengan pintu yang menghadap langsung ke tempat tidur atau ke ruangan tamu. Jika rumah Anda memiliki kamar mandi di dalam, perhatikan posisi pintunya. Pintu kamar mandi yang terlihat dari tempat tidur diyakini dapat membawa energi buruk, menyebabkan penghuni kamar sering merasa sakit atau tidak sehat. Sementara itu, pintu kamar mandi yang terlihat dari ruang tamu dianggap dapat menolak rezeki yang datang dan bahkan mempengaruhi niat buruk tamu, seperti meminjam uang tanpa mengembalikannya. Jika posisi pintu sudah seperti ini, solusi yang disarankan adalah memasang penyekat ruangan agar pintu kamar mandi tidak terlihat langsung. Larangan keenam adalah memasang kaca besar. Kaca besar di kamar mandi, terutama yang menghadap langsung ke pintu atau jendela, dipercaya dapat memantulkan energi positif keluar dari rumah. Selain itu, hindari juga menggantungkan cermin di posisi yang memantulkan bayangan toilet. Toilet dalam kamar mandi merupakan pusat pembuangan kotoran yang secara alami memiliki energi negatif. Jika cermin memantulkan bayangan toilet, energi negatif tersebut diyakini akan berlipat ganda, yang dapat membawa dampak buruk pada keberuntungan sahabat dan bahkan memperbesar risiko kesialan. Selain itu, cermin tidak boleh dipasang terlalu tinggi sehingga hanya memantulkan bayangan dari leher ke atas, karena hal ini dipercaya dapat membawa nasib buruk. Hindari juga menempatkan cermin yang berhadapan langsung dengan cermin lain atau permukaan reflektif, karena hal tersebut diyakini dapat menciptakan portal ke dimensi lain yang tidak diinginkan. Larangan ketujuh adalah tidak meletakkan benda-benda yang berhubungan dengan agama atau spiritual di kamar mandi. Meskipun kamar mandi tampak bersih, tempat tersebut tetap dianggap penuh dengan najis dan kotoran. Menempatkan benda-benda suci seperti Al-Quran, tasbih, atau tulisan yang mengandung ayat-ayat Al-Quran dan hadis di kamar mandi dianggap tidak pantas dan bisa menyinggung keyakinan kita. Hal ini dipercaya dapat menyebabkan penghujatan terhadap agama dan bahkan berpotensi mendatangkan akibat buruk sepanjang hidup. Larangan kedelapan adalah jangan biarkan pakaian kotor menggantung terlalu lama di kamar mandi. Kebiasaan ini tidak hanya menjadikan pakaian sebagai sarang nyamuk, tetapi juga menjadikannya tempat yang disukai oleh setan dan jin. Makhluk-makhluk tersebut tertarik pada benda-benda yang bentuknya mirip dengan manusia, seperti patung, boneka, lukisan, atau bahkan pakaian kotor yang digantung. Bahkan permukaan kasur yang meninggalkan bekas tubuh kita setelah tidur semalam juga dapat menjadi tempat favorit mereka. Larangan ke-9 adalah jangan pernah meninggalkan pembalut kotor di kamar mandi, terutama bagi kaum wanita. Jika Anda sering membuang pembalut bekas yang mengandung noda darah di kamar mandi, hal ini bisa menyebabkan kamar mandi menjadi tempat tinggal bagi jin penjilat darah. Sosok jin ini sering digambarkan sebagai kuntilanak atau pria dengan lidah panjang. Jika ini terjadi, bukan hanya kamar mandi Anda yang menjadi angker, tetapi juga seluruh rumah. Keberadaan jin tersebut dipercaya dapat mengganggu ketenangan hidup Anda dan mempengaruhi aliran rezeki Anda. Sahabat Tafakur Channel, itulah ulasan mengenai larangan-larangan atau hal-hal yang sebaiknya tidak dilakukan di kamar mandi. Semoga video ini menambah pengetahuan kita semakin bertambah. Percaya ataupun tidak, kembali kepada diri kita masing-masing. Yang terpenting adalah kita yakin bahwa apapun yang terjadi pada kehidupan kita, hakikatnya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai hambanya yang beriman hanya mampu berikhtiar semaksimalnya saja. Wallahu a'lam bishawab.
Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.